Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, tak lupa dan tak henti-hentinya selalu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena Ia telah memberikan kita segala nikmat dan kesempatan yang sampai saat ini dan sampai hidup kita hari ini masih diberikan dengan seksama, dan insya Allah kita bisa terus merasakan nikmat ini jika kita tetap padanya. Dan juga tak lupa juga kita bersyukur atas nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat kesempatan dan waktu luang. Karena nikmat itulah yang sedari dulu sebenarnya kita selalu dapatkan, tetapi kita jarang syukuri. Oleh karena itu, saya kembali mengajak untuk terus selalu bersyukur setiap saat, karena kita tidak tahu kapan ajal akan tiba, sehingga kita harus senantiasa menjadi hamba Allah yang beriman dan senantiasa bersyukur. Tak lupa juga salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan kita, pemimpin umat manusia, sang uswatun hasanah, utusan Allah yang telah menyelamatkan kita dari zaman jahiliyah yang penuh kegelapan dan membawa sebuah zaman yang terang benderang, yang penuh peradaban dan cahaya Islam. Jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah SWT, pada kesempatan khutbah kali ini insya Allah saya akan membahas mengenai suatu topik yang mungkin jika terlintas di benak kita adalah sesuatu hal yang membahayakan dan mengerikan. Banyak orang takut akan istilah-istilah ini, terlebih lagi di masa-masa akhir-akhir zaman saat ini. Ya, jadi topik khutbah yang akan saya bahas adalah mengenai isu radikal. Mendengar sejenak mengenai radikal, kita bisa menyimpulkan dari berita-berita dan opini-opini yang telah dikembangkan, yang sudah kita lihat di berita-berita dan media-media sosial lainnya. Kita pasti semua sudah tahu bahwa radikal adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan kekerasan, terlebih-lebih berkaitan dengan terorisme. Radikalisme, terorisme mungkin sudah terkait erat dan sudah seperti pasangan sejati saat ini. Tetapi saya perlu
menjelaskan dan mencerahkan para pemikiran-pemikiran rakyat, orang-orang saat ini, agar tidak keliru menyimpulkan bahwa radikal itu selalu terkait dengan kekerasan. Jadi dasar dari kata radikal artinya adalah bagaimana kita berpikir kritis mengenai suatu keadaan dan bagaimana keadaan nanti di masa yang akan datang terkait dengan pemikiran kita terkait sesuatu hal atau masalah yang kita pikirkan dan kita cari solusinya. Jadi radikal sekilas secara pengertian dan istilah adalah bagaimana cara kita berpikir prospek ke depan dan positif dan kritis. Jadi radikal adalah pemikiran yang membawa solusi sebenarnya. Tetapi saya sesuaikan saja dengan keadaan sekarang bahwa orang-orang menganggap radikal adalah hal yang memang berbau kejahatan. Mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita bahwa di negara kita ini telah terjadi berbagai hal kejahatan seperti begal, pencurian, terus pemalsuan, penipuan, dan bahkan sampai dengan hal yang pernah menjadi trending di negara kita ini, yaitu pengoboman bunuh diri. Dan yang saya sayangkan dari kasus ini adalah bahwa pengoboman bunuh diri itu sendiri dilakukan oleh mayoritas muslim. Mereka berpakaian Islami, identitasnya seorang muslim, kelihatan Islam, tetapi tahu-taunya langsung saja meledak di tempat-tempat fasilitas negara, rakyat, tempat yang banyak orangnya, di gereja, dan lain-lain. Apakah Islam memang mengajarkan hal yang kekerasan? Tentu tidak. Saya bantah bahwa Islam tidak mengajarkan kekerasan. Islam itu sebaliknya. Islam justru mengajarkan kedamaian. Islam mengajarkan toleransi. Islam itulah agama yang lurus dan toleran. Al-Hanifiyatus Samhah. Sudah jelas dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Lantas, kenapa bisa umat Islam terperangkap dalam kasus-kasus pengoboman bunuh diri seperti itu? Kasus-kasus yang menzolimi dirinya, kasus-kasus yang menzolimi masyarakat luas, dan kasus-kasus yang merusak fasilitas-fasilitas. Apakah ada hal tersendiri yang membuat mereka melakukan hal tersebut? Apakah memang Islam ciri khasnya seperti itu? Saya katakan sekali lagi tidak dengan tegas. Karena Islam bukan agama yang mengajarkan kekerasan, sekali lagi. Bukan agama yang mengajarkan kekerasan. Tetapi kenapa mereka mengaku bahwa mereka itu berjihad? Padahal negara ini tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada masalah apa-apa terkait perang atau apapun, tetapi mereka mengatakan bahwa mereka berjihad dengan melakukan hal tersebut. Mereka menganggap mengebom bunuh diri mereka sendiri di fasilitas negara, di fasilitas-fasilitas keagamaan adalah jihad. Ini adalah suatu pemikiran yang keliru dan salah besar. Karena kalau mereka melakukan hal seperti itu, saya bisa katakan bahwa mereka tidak mengimani Al-Quran yang sebagaimana harusnya menjadi pedoman mereka, atau mereka tidak imani. Kenapa saya mengatakan hal itu? Karena Allah SWT sudah jelas-jelas menfirmankan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 11-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan apabila dikatakan kepadamu
jangan berbuat kerusakan di bumi. Mereka berkata, sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang berbuat baik dan beramal saleh. Lalu dilanjutkan ayat selanjutnya, Allah menegaskan bahwa ingatlah bahwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Maha benar Allah atas segala firman. Jadi sudah jelas keterangan yang Allah berikan kepada umat manusia melalui Rasulullah SAW dalam surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 11-12, menegaskan bahwa akan ada atau pasti ada orang-orang yang berbuat kerusakan tetapi mereka mengaku itu adalah hal yang benar. Mereka memutarbalikkan fakta dari hal yang sebenarnya adalah kebatilan, mereka mengubah menjadi kebenaran. Ini tentunya adalah suatu hal yang berbahaya. Sudah semakin banyak doktrin-doktrin yang mengajarkan bahwa membela agama itu harus dilakukan dengan bom bunuh diri, harus dilakukan dengan menyakiti orang. Padahal tuntunan dalam Al-Quran sudah jelas. Kalau antum masih menolak, bagaimana caranya lagi agar antum bisa diyakinkan mengenai kebenaran itu? Jadi berkaitan dengan Quran surah Al-Baqarah tadi, apakah antum masih percaya bahwa bom bunuh diri dengan alasan yang tidak jelas itu adalah jihad? Saya katakan bahwa ini adalah kebodohan. Bom bunuh diri dengan alasan yang tidak jelas dan bukan dalam situasi perang, itu adalah hal yang sia-sia dan hal yang bodoh. Banyak orang yang tidak mengatakan bahwa itu adalah jihad, tetapi banyak juga orang yang mengatakan bahwa itu adalah jihad. Jadi kemanakah pemikiran? Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah SWT. Jadi dasar hukum kita sudah jelas, dasar hukum umat Islam sudah jelas, tuntunannya sudah jelas tertera dalam pedoman kita umat muslim, yaitu Al-Quran. Jika antum masih menyangkal bahwa di dalam Al-Quran masih ada bagian yang belum dijelaskan, memang karena Al-Quran adalah kitab tanda-tanda dan kitab yang berisi keterangan-keterangan, dan ada beberapa memang yang tingkat bahasanya tinggi sehingga acuannya itu harus dijelaskan terlebih dahulu, dan itu sudah dijelaskan oleh melalui hadis-hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh imam-imam besar. Jadi kalau antum masih menyangkal bahwa penjelasannya tidak ada, Al-Quran itu tidak jelas, maka antum yang belum mencari dengan sepenuhnya. Kita sebagai umat Islam itu harus meyakini Islam itu secara clear, secara keseluruhan. Apakah kita menerima sesuatu itu harus setengah-setengah? Apakah bagus jika kita menerima hadiah dari orang atau memberikan hadiah kepada orang itu setengah-setengah? Tentu kita terima sepenuhnya. Tentu kita laksanakan sepenuhnya perintah itu. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, dalam firman-Nya Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman untuk beriman secara penuh, secara keseluruhan, secara full, totalitas. Kita pegang teguh. Jangan kita setengah-setengah dalam beragama. Karena kalau kita setengah-setengah dalam beragama, kita setengah-setengah berislam, beriman, maka akan timbul pemikiran-pemikiran yang membuat kita akan semakin menjauh dan melenceng dari Islam dan syariat. Hukum kita sudah jelas. Hukum syariat dan kekuasaan tertinggi di tangan Allah SWT. Kita sebagai hamba patut menjalankan. Kita memang kalau mengaku beriman, kita mengaku Islam, kita sholat, jalankan. Jangan biarkan Al-Quran itu hanya sebatas bacaan saja, tanpa dipahami, tanpa dipelajari, tanpa diamalkan. Ingat, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Orang terbaik yang diantara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kita pelajari, jangan sekedar hanya tahu baca, lancar baca, bagus. Tapi kalau antum pelajari lagi maknanya, artinya, lalu antum amalkan, lebih bagus.
Kan kita tujuan di dunia ini adalah untuk mencari amal sebanyak-banyaknya sebagai bekal kita di akhirat kelak. Jadi jangan antum sekali lagi mengkritikkan atau mengkotakkan sesuatu hal itu dan mengkait-kaitkannya dengan agama dan menganggap itu benar tapi sebenarnya salah. Antum ijtihadlah dulu, antum kaji dulu. Antum telah semakin dalam pendapat-pendapat ulama bagaimana, imam-imam besar bagaimana pendapatnya mengenai ini, mengenai itu. Karena kita ini harus pintar-pintar juga dalam memilih informasi. Jadi jangan kaitkan Islam dengan hal-hal yang berbau kekerasan. Perang dalam Islam itu tingkatannya jauh di bawah dalam penyelesaian solusi. Yang di atas-atasnya itu adalah solusi-solusi yang musyawarah, kesepakatan berdasarkan landasan Quran dan As-Sunnah. Jadi jemaah sekalian, sekali lagi saya mengajak kepada jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah SWT untuk senantiasa mempelajari Al-Quran dan menggali informasi-informasi itu dengan lebih cermat dan dengan akal yang cemerlang, agar kita tidak salah, agar kita tidak salah jalan, agar kita tidak melenceng dari aturan, dan kita tetap bisa istiqamah dan menjalankan syariat Allah SWT. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairin minal muslimin wal muslimat wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah SWT, pada khutbah yang kedua ini saya kembali mengajak kepada antum semua, kepada jemaah sekalian untuk senantiasa berpikir yang cemerlang, senantiasa untuk berpikir yang islami, senantiasa untuk istiqamah dalam kebaikan, dan juga senantiasa dalam jalan takwa dengan melandaskan aturan-aturan hidup dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman. Karena ini sudah menjadi konsekuensi kita bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Jadi jemaah sekalian, saya mengajak jemaah untuk sembari menundukkan kepala sejenak, seraya berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah SWT agar kita senantiasa dalam naungannya, dan semua kita termasuk orang-orang yang selamat dan bisa dipertemukan di surga Allah SWT. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويخاضي العجل. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم إني أسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نقيم الصلاة.